Richard Eliezer ungkap Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati punya lemari penyimpanan senjata api. Sampai di atas itu, ibu sudah di atas ya mulia. Baru karena itu senjata saya tidak mungkin juga langsung taruh di depan kan. Sama seperti barang-barang lain kan saya taruh depan. Jadi saya bilang ke ibu, izin ibu, petunjuk ibu, senjata mau taruh mana? Oh masuk aja deh, masuk. Jadi Om Kuat sama saya masuk ke dalam. Nah pas masuk belok kiri, baru dapat lorong itu yang mulia. Lorong masuk. Om Kuat saya tahu di lorong situ di depan Megaria situ kalau nggak salah. Masuk, saya ikut ibu terus nih. Habis itu masuk ada kamar yang mulia. Waktu pertama kali itu saya tidak tahu itu yang mulia kamar siapa. Jadi pas masuk kamar, ibu ngajak saya sampai jadi ada kasur, ada TV, di samping itu ada tembok, ada lemari yang mulia. Nah ibu masuk situ, ibu buka lemarinya, saya lihat senjata semua. Ada lemari senjata lah yang mulia. Oke. Senjata saya bilang, ibu langsung bilang, udah simpan situ aja deh. Saya simpan lah situ. Habis simpan saya bilang, izin ibu saya keluar ibu. Ya oke, saya keluar, saya ajak Om Kuat turun ke bawah. Senjata itu para ajudan juga dibekali senjata apa lagi? Jadi kalau untuk piket yang mulia, kalau untuk piket ada senjata Six Hour MCX yang mulia. Itu yang menempel di mobilnya Bapak. Oke. Kalau untuk di mobil ibu ada senjata Steyr AUG yang mulia. Steyr AUG. Six Hour yang menempel di mobilnya saudara FS itu bedanya apa dengan Steyr? Beda merek yang mulia, sama amunisi yang mulia beda. Tapi sama-sama laras panjang? Laras panjang yang mulia. Oh laras panjang. Memang prosedur tetapnya memang di dalam mobil ajudan, di dalam mobil pimpinan memang harus ada senjata laras panjang ya? Saya tidak tahu kalau pimpinan yang lain yang mulia, karena saya juga baru pertama kali menjadi ajudan. Tapi setahu saya begitu yang mulia, ada laras panjang yang mulia. Ada laras panjangnya. Terus Steyr itu memang selalu nempel di mobilnya ibu? Iya. Siap yang mulia? Selalu? Siap yang mulia. Jadi kalau misalnya saudara Joshua ngawal saudara PC, berarti dia bawa dua senjata? Bawa dua senjata yang mulia. Satu Steyr, satu HS nya. Nah kemudian ditanyakan juga, adakah kejadian yang aneh di setelah tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6? Itu saudara saksi menyampaikan tidak ada yang aneh ya. Kemudian sudah jelas terkait dengan senjata dari almarhum, itu yang mengambil adalah saudara Ricky Rizal. Saudara Ricky Rizal yang mengambil senjata, menanyakan di mana senjatanya, kemudian mengambil, menyimpan ya. Nah itu nanti kita lihat keterangan dari saudara Ricky Rizal ya. Kemudian setelah dari Magelang, klaster pertama ya, di Magelang, kemudian dijelaskan bahwa tanggal 8 pagi itu mereka kembali ke Jakarta ya. Kemudian kembali ke Jakarta, situasinya juga pun yang disampaikan oleh klien saya, adik kita ini, bahwa posisinya itu suasananya sudah tegang. Richard Eliezer Pudihang Lumbio menyatakan Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati memiliki kamar khusus untuk menyimpan senjata api di kediaman pribadi mereka di Jalan Saguling 3, Jakarta Selatan. Hal ini diketahui Richard alias Baradae saat baru tiba di rumah Saguling dari Magelang pada 8 Juli 2022 lalu. Saat itu rombongan dua mobil yang terdiri dari Richard Ricky Rizal, Kuat Ma'ruf, Putri Chandrawati, Yosua dan Susi baru saja tiba dari rumah Ferdy Sambo di Magelang. Kemudian Richard membawa senjata api ke lantai 3 mengikuti Kuat Ma'ruf. Setibanya di lantai 3 melalui tangga, Richard melihat Putri dan bertanya di mana harus meletakkan senjata. Oh taruh saja dek, masuk kata Bu Putri. Saya ikut ibu ke kamar yang mulia. Ibu ngajak saya sampai ke kamar yang ada kasur, TV dan lemari, kata Richard saat bersaksi di sidang dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Rabu 30 November lalu. Richard pun kaget ketika Putri Chandrawati membuka lemari berisi senjata. Ibu membuka lemarinya, saya lihat, wih senjata semua. Ada lemari senjata yang mulia. Ibu langsung bilang simpan saja di situ. Akhirnya saya simpan senjatanya di situ, cerita Richard.
Richard mengatakan tidak pernah melihat Putri Chandrawati menggunakan senjata api ketika ditanya hakim. Setelah menyimpan senjata, Richard turun ke lantai 2 untuk langsung makan di dapur. Ia pun tidak melihat Verdi Sambo saat baru tiba. Namun ia melihat mobil dan motor pengawalnya sudah ada sejak rombongan Magelang tiba. Richard Eliezer menjadi eksekutor Yosua atas perintah Verdi Sambo. Eksekusi Yosua berlangsung di rumah dinas Sambo di Kompleks Polri Duren 3 pada 8 Juli 2022 antara pukul 17.11 waktu Indonesia Barat dalam dugaan yang dibacakan pada jaksa 17 Oktober lalu. Richard menembakkan pistol Glock 17 miliknya sebanyak 3-4 kali ke arah depan Yosua yang setengah berlutut sambil mengangkat tangan. Yosua jatuh tertelungkup setelah tertembak. Dalam kondisi masih hidup dan mengerang, Richard dalam kesaksiannya mengatakan Verdi Sambo dengan memakai sarung tangan menghampiri tubuh Yosua dan menembakkan pistol ke arah belakang kepala. Tarikan pelatuk itu untuk memastikan Yosua tewas. Setelah itu mantan Kepala Divisi Propam Polri itu menembakkan pistol HS dengan nomor seri H233001 milik Yosua beberapa kali ke arah dinding dan atas tangga. Verdi Sambo lantas menempelkan pistol itu ke tangan kiri Brigadir Yosua yang telah tewas. Hal itu dilakukan Sambo untuk mendukung skenario yang telah dia siapkan bahwa Yosua tewas karena tembak-menembak dengan Richard Eliezer.